Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sobat sehat di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya harus selalu bahagia ya sobat sehat di rumah. Sobat sehat di rumah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak jadian. Bercanda ya sobat sehat. Sobat sehat di rumah, perkenalkan, nama saya Dwi Tias Octa Kurniawati. Sobat sehat di rumah bisa panggil saya Tias. Saya merupakan mahasiswi yang merantau dari kota Cilegon ke kota Semarang untuk menempuh perkuliahan jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Semarang, yang mana saat ini saya sedang menempuh semester 4. Untuk mengenali saya lebih lanjut, sobat sehat di rumah bisa langsung follow Instagram saya ya @octatias_. Baik, kayaknya sobat sehat di rumah sudah mengetahui nih topik yang ingin saya bahas dalam video kali ini dari cover video ini. Yap, sobat sehat di rumah, di sini saya ingin membahas satu masalah yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan banyak orang, khususnya para orang tua yang memiliki balita, yaitu stunting. Sobat sehat di rumah sudah tahu belum apakah stunting itu? Jadi, menurut WHO, World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2, stunting berat dan sedang, dan -3, stunting kronis. Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Lalu bagaimana sih angka kejadian stunting di Indonesia? Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi pada tahun 2016 mencapai 27,5%. Padahal menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional masalah stunting di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Kemudian, sobat sehat di rumah pasti bertanya-tanya juga nih mengenai dampak apa saja sih yang mungkin ditimbulkan oleh stunting. Yap, jadi stunting ini berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu, faktor apa saja sih yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting? Jadi, sobat sehat di rumah, stunting ini disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya stunting yaitu 1. Praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan. Jadi, sobat sehat di rumah, beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa jumlah bayi 0 sampai 6 bulan yang mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan bagi 6 sampai 24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu ini masih belum optimal. MPASI ini harus mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupkan kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis terhadap makanan maupun minuman. Baik, sobat sehat di rumah, yang kedua, masih belum optimalnya akses layanan kesehatan, termasuk antenatal care atau pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, postnatal care atau pelayanan kesehatan untuk ibu setelah bersalin.
ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa memantau perkembangan janinnya. Begitu pula ibu pasca melahirkan. Dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. Yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Nah, hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber, komoditas makanan di Jakarta lebih mahal dibandingkan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. 4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Sumber air minum layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air, dan sumur terlindung, sumur bor atau pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki air, sumur, dan mata air tidak terlindung. Yang kelima, sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh hygiene dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan cacingan, dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan. Maka dapat mengakibatkan stunting. Lalu sobat sehat di rumah pasti penasaran nih, apa saja sih ciri-ciri anak yang mengalami stunting? Baik, jadi ciri-cirinya yaitu yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Kedua, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Namun jangan khawatir, stunting dapat dicegah terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jadi, gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Selain itu, ada cara apa lagi ya? Ayo sobat sehat di rumah, simak terus penjelasan saya ya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan ibu yang sedang mengandung. Disarankan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, ibu yang sedang menjalani proses kehamilan sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Kemudian, yang kedua, berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan gizi makro. Oleh karena itu, ibu disarankan tetap memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan kepada sang buah hati ya. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Kemudian yang ketiga, memberikan MPASI sehat dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan.
Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut. Disarankan untuk konsultasikan dulu ke dokter ya. Kemudian yang keempat, terus memantau tumbuh kembang anak dan melakukan imunisasi kepada anak atas anjuran dokter. Orang tua perlu memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak, bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak ya, sobat sehat di rumah. Dengan begitu akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Yang kelima, selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak ini sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan di sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tidak langsung meningkatkan peluang stunting loh, sobat sehat di rumah. Nah, gimana nih sekarang sobat sehat di rumah? Lebih paham kan tentang stunting? Karena itu, yuk sobat sehat di rumah, kita sama-sama cegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Semoga dengan menonton dan menyimak pembahasan dalam video ini, sobat sehat di rumah dapat ikut berkontribusi mencegah stunting ya. Baik, salam sehat semua. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.